Okta ada impian. Kalau untuk impian tuh jatuhnya udah ada usaha gitu kan, udah ada niat, udah ada gitu, pokoknya udah ada semua lah kan. Tapi itu tadi bang, ada aja apa namanya yang menghalang gitu kayak Mungkin salah satu caranya juga meningkatkan kualitas diri, meningkatkan skill yang Iya. yang bisa mengantarkan Okta sama impian Okta. iya, skill itu juga butuh sih ilmu tuh. Ya, soalnya hampir pembahasan dari konten-konten kita ini hampir-hampir mirip lah. Berkarya, bekerja. Dari bisnis juga. Bisnis itu sebenarnya kalau saya nganggapnya itu seperti seni juga tah. Bisnis Jadi, itu. ya, bisnis. Saya nganggap bisnis itu sebagai seni. Jadi gimana caranya saya tuh mengkreasikan sebuah bisnis yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Iya. Gitu. Oke, tah. Ya, Nah, ini mungkin terakhir ya, tah. terakhir bang. Kita bahas ini. Okta ada impian. Kalau untuk impian tuh jatuhnya lebih ke apa ya? Kalau untuk impian tuh sih banyak sih, tapi kalau untuk saat ini yang mau digapai sih ada gitu. Ada. Nah, kira-kira ini kita ngobrol-ngobrol aja. Kira-kira planning ataupun rencana Okta dalam menggapai impian tersebut itu apa tah? Udah ada atau masih ini? Kalau untuk Kira-kira menggapai impian tersebut ya bang, dari dulu sih udah ada gitu kan. Udah ada usaha gitu kan, udah ada niat, udah ada gitu, pokoknya udah ada semua lah kan. Tapi itu tadi bang, ada aja apa namanya yang menghalang gitu kayak ya ada problem gitu kan. Jadi untuk mencapai cita-cita yang diinginkan tuh ya tertunda gitu. Iya. Padahal kita udah niat itu, udah ada usaha kan. Ini apa? Maksud saya tuh lebih kepada ini. Rencana Okta dalam menggapai impian itu kira-kira apa tah? Kayak gitu tah. Caranya ya bang. Iya. Caranya itu tadi kita harus ya optimis dulu pertama bang. Kalau menurut saya sih bang. Itu maksudnya. Ya optimis gitu, percaya gitu. Percaya Kalau- diri. ya, percaya diri. Bahwa kita Kalau- tuh bisa gitu. Ya. Jangan apa-apa ngeluh gitu kan, ngeluh gitu nggak masuk. Kita harus optimis dulu kan. Habis optimis ya itu tadi usaha gitu kan. Nggak cukup aja sih dari optimis usaha, ya berdoa juga perlu bang gitu bang. Saat Terus itu sih ya, walaupun dari umur berapa tuh ya, bisa dibilang umur belasan tahun itu pengen punya ini, pengen punya itu misalnya kan gitu kan. Ya untuk saat ini ya jalani aja dulu kan, ya apa yang udah didapat sekarang kayak pekerjaan gitu salah satunya kan gitu kan. mungkin salah satu caranya juga meningkatkan kualitas diri, meningkatkan skill yang Iya. yang bisa mengantarkan Okta sama impian Okta. Iya, skill itu juga butuh sih ilmu tuh. Ya keterampilan. Untuk ilmu tuh ya kalau saya sih bang nggak pernah merasa puas, pokoknya kurang terus gitu, selalu ingin belajar gitu. Oh iya. Ingin belajar terus. Iya gitu. Apapun yang orang ajarin ya kita pokoknya mau gitu, nggak ada kayak orang mau udah nawarin ilmu ke kita pula yang nolak gitu kan. Nggak ada kalau di saya bang. Apapun yang orang tawarin ilmu ke kita kan, ya ambil aja dulu. Masalah baik buruknya ya kita yang bisa nilai, kita bisa yang itu kan. Ya, itu bagus dah. Jadi banyak ya orang-orang tuh, apalagi yang seumuran saya ta, itu nggak mau lagi belajar ta. Kelas mereka penuh ta. Jadi kita ajakin belajar ini untuk apa kayak gitu. Saya sudah tahu. Nah, saya tuh kadang kesal ta. Saya sudah tahu itu untuk apa belajar itu. Nah, pas saya tanya ini dia nggak tahu kayak gitu. Dan juga saya lihat juga kebanyakan ya mereka kan sok-sok pintar kebanyakan kan. Iya. Jadi kan kalau kita kan masih mau belajar kayak gitu, meskipun umur tua nanti ya belajar wajib kayak gitu. Karena otak harus perlu diasah supaya nggak pikun. Ya nggak pikun gitu. Iya. Kalau kita nggak apa namanya udah mulai setengah abad lah minimal kan, Iya. itu udah mulai beralih lagi ke kanak-kanakan gitu kan. Soalnya ya kita tahu sendiri lah kan, melihat gitu kan kayak kakek nenek kita kan udah mulai lupa gitu kan. Tapi ada juga yang umurnya udah sampai lebih dari 60-an gitu masih
kuat ingatannya tuh bang. Iya, karena otaknya tuh Jalan otaknya terus ya? diasah terus, dia belajar terus, kemudian ada kegiatan, jadi dia apa nggak mudah, karena otaknya terasa terus kan, jadi Iya. lebih kuat daripada mereka yang nggak mengasah otak, Bang. Nah, kan banyak yang seumuran saya tuh kan, apalagi di daerah ya, itu banyak yang nggak mau belajar. Untuk apa, untuk apa, untuk apa. Sebenarnya kalau mereka itu mau belajar, mereka tuh pasti akan bisa melihat peluang tah. Apalagi sekarang era digital. Iya. Itu peluangnya, kalau kita bisa bermain digital, itu peluangnya besar tah. Nah, maksud saya tuh kadang tuh kan ingin mengajak orang-orang terdekat saya tuh kan ya belajar. Kalau bisa saya tuh ingin buat mereka tuh jadi sefrekuensi sama saya. Iya, Jadi iya. obrolan yang dibahas nanti akan sama kayak gitu kan. Jadi lebih enak. Jadi kita bisa kolaborasi dalam buat bisnis, dalam buat ini. Nah, saya tuh pengen ya sama orang-orang dekat saya, apa kalau berbisnis kan, jadi lebih enak kayak gitu. Nah, sedangkan ya orang-orang terdekat saya jauh banget, beda banget ininya, bidang ininya. Beda bidangnya atau beda pemikirannya gitu bang? Pemikirannya juga beda. Ini juga beda. Bukan pemikir, cara pandangnya. Cara Cara pandangnya. pandangnya terhadap zaman sekarang itu beda. Beda. Yang kedua, ya karena mereka nggak mau belajar kan, jadi ya kalau saya ngobrol tentang seputar kegiatan saya, ya pasti nggak nyambung kan. Nah, jadi kalau misal mereka itu sama ya, ibaratnya kita di frekuensi yang sama, itu enak banget lah. Jadi kan kita lebih bisa berbisnis itu bareng teman tuh enak kayaknya. Ya jatuhnya ya kolab gitu ya bang. Makanya saya ngajakin Okta. Paling enggak adalah yang dekat, orang dekat itu apa bisa ikut jejak saya kayak gitu. Jadi kita bisa Berbagi ilmu gitu. ya berbagi ilmu dan berkembang sama-sama kayak gitu kan. Itu. Ya, itu tadi bang, apa namanya ya, kadang tuh apa yang kita lakukan tuh belum baik menurut apa pandangan orang gitu. Soalnya kan abang kan udah mau ngajak kan gitu kan, kayak orang-orang terdekat abang, kayak teman-teman gitu kan. Tapi ya itu tadi orang itu ya merasa pintar, buat apa gitu, jadi nggak mau dia tuh gitu. Ya. Dan juga kalau saya nangkapnya mereka tuh bukan, ya mereka terkadang sok pintar itu bukan ini sih, bukan karena mereka itu tahu, karena mereka nggak tahu, jadinya mereka sok tahu. Ya, dan bisa jadi juga apa yang kita tawarkan tawarkan sama teman gitu kan, ya mungkin ya dengan tanggapan mereka Dianggap remeh kayak gitu. yang nggak remeh kan, atau juga bisa jadi juga gengsi mungkin bang. Soalnya ada orang itu gitu bisa. Ya kayaknya gengsi tah. Gengsi. Jadi dia mengakui Soalnya kadang saya ajakin buat konten ya, itu nggak mau. apa jawabnya? Ya nggak mau, belum saatnya. Saatnya. Nah, bukannya kita memulai itu dari hal-hal kecil dulu, baru kita Iya, mau mulai sebenarnya. hal besar gitu. Cuman ya kan kalau bikin konten tuh kita tuh ya paling nggak bisa ngomong depan kamera ya. Mungkin karena nggak mau ngomong depan kamera kayak gitu kan, karena mungkin masih bisa jadi malu depan kamera, mungkin alasan itu yang membuat mental block mereka itu tumbuh. Kembali ke mental block. Bisa jadi juga sih bang. Ya itu tadi ya, beda pandangan orang tadi bang gitu kan. Walaupun ya ada orang terdekat-dekat gitu, tapi ya bukan lari ke pemikiran, tapi lari ke pandangannya beda gitu bang. Terus untuk pandangan abang kan di era saat ini kan digital itu udah zaman digital kan, itu kan sangat penting tuh untuk peluang kita tuh. Kan di sini kan kita merantau ya, jadi teman Asli. juga nggak ada. Nah makanya saya tuh sebenarnya berandai-andai coba kalau teman saya itu satu frekuensi, teman-teman kita tuh satu frekuensi, mereka juga ngerti tentang dunia digital kayak gitu kan, enak. Jadi lebih enak kita mau bikin project yang agak gede juga enak kayak gitu. Ada collabnya, ada teman Collab gitu. Makanya karena kita di sini itu kan merantau ya, jadi teman juga bisa dibilang nggak ada kita teman di sini ya. Ya kita di sini ya nggak ada teman. Iya. Nah kalau saya bayangin kerjaan kita ini di daerah kita, jadi kita lebih enak kalau misalnya teman banyak. Kalau misal mau bikin
acara-acara gede itu lebih enak. Karena kan kalau kita ajak teman-teman itu kan mereka itu udah kita percaya. Karena kan teman-teman tongkrongan ya. Tidak tahu gitu kan Iya. sifat mereka. Ya, gitu. ibaratnya tuh mereka tuh nggak akan nusuk kita dari belakang. Ya. Kok ada garis belakang? Iya, nggak nusuk kita dari belakang. Maksudnya, misalnya kita dapat uang investasi dari ini donatur. Nah mereka teman kita nilap, teman kita ambil diam-diam. Nah teman-teman dekat yang kita itu saya jamin ya nggak akan seperti itu mereka. Ya, kita lebih tahu ya. Soalnya saya kalau misal teman itu saya memang agak pilih-pilih tah. Yang dekat ya tah. Nah itu memang saya agak pilih-pilih yang saya mau dekatin. Soalnya yang saya pilih itu yang pastinya yang saya percayai biasanya. Yang saya percaya. Ibaratnya kalau duit ada 1 juta di sini mereka nggak akan ngambil. Bahkan nggak nyentuh. Ya nggak nyentuh. Bahkan mereka itu mungkin ngingatin mungkin. Ya, pasti itu. Soalnya ini tiba-tiba kok ada duit sini Iya. kan. Sebaiknya bukannya apa-apa ya. Walaupun misalnya di tempat satu rumah misalnya kan ada berapa orang gitu kan ya kita udah pernah tahu teman-teman kita kan. Sebaiknya ya simpan aja di tempat yang terikat tempat itunya. Soalnya saya ini lebih kepada ya saya ini sering menggunakan feeling tah. Feeling misalnya. Nah kayak Okta ya kan. Kita kan baru kenal berapa tahun ya? 3 atau 4 tahun. Ya kurang lebih. Ya. Nah itu kan waktu udah kita 1 tahun berjalan, ya 1 tahun kita udah kenalan kan, itu saya udah langsung bisa feeling orang ini bisa dipercaya. Makanya kan kita dekat sampai sekarang Okta sampai di sini, ya kan? Asli. Nah Ada juga sih asli. iya, ada juga biasanya feeling saya ini benar kayak gitu. Ya, saya memang dari dulu lebih ke bermain feeling terus kayak gitu. Menggunakan feeling. Iya, kalau misal ada teman yang agak berbahaya ya. Agak berbahaya itu saya pastinya saya masih dekatin, cuman saya agak waspada kayak gitu. Agak mengerem. Ya, pintunya enggak saya buka lebar. Oh ya agak terlalu open. Ya enggak terlalu open. Gitu tah. Hei, tadi kita membahas apa tah? Ya enggak apa-apa lah Bang. Iya. Pokoknya intinya itu sih. Itu tadi ya. Saya juga bingung kita ini bahasnya kemana ya. Kayaknya kita bercabang-cabang pembahasan ini. Tapi semoga aja buat teman-teman yang nonton itu apa yang kita sampaikan mungkin ada manfaatnya. Itu semoga ya. Semoga bisa ada manfaatnya dari obrolan kita. Dan mungkin teman-teman bisa request pembahasan di video selanjutnya. Teman-teman bisa komentar ya. Komentar di kolom komentar. Jadi nanti ya kita akan usahain untuk membahas tentang yang teman-teman request. Ya. Oke, mungkin sampai di sini aja ya kita ngobrolnya. Mungkin next lagi lah kita ngobrol. Ada sih tema yang bagus Ada tentang Instagram kita Provokator BK. Provokator berani berkarya. Nah, nanti next video kita akan bahas Provokator berani berkarya ya. Siap. Soalnya soalnya sayang banget follower Instagramnya itu udah lumayan gede, 30k ke atas dan juga interaksinya juga sampai sekarang itu juga masih bagus kita. Iya, Instagram kita. Jadi saya tuh mau naikin lagi sih. Provokator berani berkarya. Nah, mungkin nanti next video kita bahas tentang itu ya. Baik. Jadi kita bisa juga ngundang-undang musisi-musisi. Iya, ya, gimana caranya sini. mereka berkarya dan juga gimana caranya mereka mendapatkan income dalam hobi mereka itu, musik ya. Nah, bisa juga nambah wawasan juga sih Bang dari kita ya. Ya. Kita di teman-teman dari situ kan. Iya, soalnya hampir pembahasan dari konten-konten kita ini hampir mirip lah. Berkarya, bekerja. Dari bisnis juga. Bisnis itu sebenarnya kalau saya nganggapnya itu seperti seni juga tah. Bisnis Jadi, itu. Iya, bisnis. Saya nganggap bisnis itu sebagai seni. Jadi gimana caranya saya tuh mengkreasikan sebuah bisnis yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Iya. Gitu. Oke, mungkin kita tutup. Oke, salam. Salam provokator. Oke, mungkin sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.